Pernah kepikiran nggak soal teka-teki ekonomi yang satu ini? Ada yang namanya kesenjangan zakat di Indonesia. Nah, kenapa ya ada jurang yang gede banget antara potensi sama realisasinya? Jawabannya, ternyata mungkin nggak seperti yang kita kira selama ini. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Potensinya itu sampai 327 triliun loh. Tapi kok realisasinya jauh banget dari situ? Ini bukan cuma soal angka ya, ini pertanyaan soal struktur ekonomi kita yang sebenarnya. Coba deh kita resapi dulu angkanya. 327 triliun rupiah. Itu potensi tahunan loh. Kebayangkan betapa besarnya angka itu? Terus, ini dia kenyataannya. Di tahun 2024, yang berhasil dikumpulin lewat lembaga resmi itu cuma sekitar 40 triliun. Beda jauh banget kan? Kontrasnya tajam sekali. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi. Jurang yang kelihatan dramatis ini bukan cuma cerita soal pengumpulannya kurang, bukan. Ini tuh kayak petunjuk yang ngarahin kita ke sesuatu yang jauh lebih mendasar di perekonomian kita. Yuk, kita ikuti petunjuk pertamanya. Jadi gini, untuk bisa ngertiin kesenjangan ini, kita mesti balik ke aturan paling dasarnya dulu, yaitu nggak semua orang itu wajib bayar zakat penghasilan. Ada loh garis batas yang jelas. Nah, garis batas itu namanya nisyab. Gampangnya, ini adalah ambang batas kekayaan minimal. Khusus untuk zakat dari penghasilan, nisyabnya itu setara sama harga 85 gram emas dalam setahun. Jadi jelas ya, ini bukan kewajiban buat semua orang, tapi terikat sama tingkat pendapatan tertentu. Biar lebih kebayang, untuk tahun 2026 nanti, nilai nisab ini kira-kira sekitar 7,6 juta rupiah per bulan. Nah, tolong ingat-ingat angka ini ya. Inilah garis kelayakan yang jadi kunci dari semua analisis kita kali ini. Sekarang, kita sampai di bagian yang paling krusial nih. Kita akan coba bongkar sebuah asumsi umum yang ternyata ya nutupin gambaran yang sebenarnya terjadi di masyarakat kita. Anda pasti sering dengar kan, kalau pendapatan per kapita kita itu sekitar 7 juta rupiah per bulan. Angka ini tuh seolah-olah ngasih gambaran kalau, wah, mayoritas orang Indonesia udah deket nih sama batas wajib zakat. Padahal yang namanya PDB per kapita itu beda banget sama gaji yang beneran masuk ke rekening kita setiap bulan. Nah, di sini nih letak salah pahamnya. Mitos pendapatan per kapita yang kelihatannya tinggi, hampir 7 juta rupiah, itu beda banget sama realitanya. Menurut data BPS, gaji rata-rata pekerja di Indonesia itu ternyata cuma 2,84 juta per bulan. Jauh banget, perbedaannya lebih dari 2 kali lipat loh. Dan data BPS ini makin memperkuat argumen kita tadi. Coba lihat deh, bahkan buat karyawan atau pegawai tetap pun, rata-rata gajinya cuma di kisaran 3 juta rupiah. Buat pekerja lepas, jauh lebih rendah lagi. Nah, semua angka ini posisinya jauh banget di bawah garis nisab yang 7,6 juta rupiah tadi. Terus, kalau model pendapatan rata-rata itu keliru, gambaran yang lebih akurat tuh kayak gimana sih? Oke, mari kita coba lihat struktur populasi kita berdasarkan 5 segmen ekonomi yang ada. Nah, ini dia. Ternyata struktur ekonomi kita itu sangat tersegmentasi. Mayoritas absolut dari populasi kita, lebih dari setengahnya loh, itu ada di segmen calon kelas menengah. Kalau segmen ini kita gabungin sama yang rentan dan miskin, ya itulah sebagian besar masyarakat kita. Jadi, poin paling pentingnya itu ini. 83,4% penduduk Indonesia itu ada di dalam kelompok-kelompok yang secara struktur ekonomi pendapatannya ada di bawah nisyab. Artinya apa? Artinya basis calon pembayar zakat atau muzaki itu sebenarnya jauh lebih kecil dari yang kita duga selama ini. Cuma sekitar 17% dari total populasi. Oke, jadi jelas ya ketimpangan pendapatan itu faktor paling gedenya. Tapi tunggu dulu, masalahnya bukan cuma itu. Ada beberapa faktor lain yang juga ikut andil bikin adanya kesenjangan zakat ini. Tapi, ada kabar baiknya juga loh. Penting banget buat kita lihat kalau pengumpulan zakat lewat lembaga resmi itu trennya terus naik, dan naiknya signifikan banget dari tahun ke tahun. Ini artinya, usaha-usaha yang udah dilakuin itu sebenarnya ada hasilnya, meskipun tantangan strukturnya emang besar. Jadi, kalau kita rangkum, penyebab kesenjangan ini bisa kita kerucutkan jadi 3 faktor utama. 1, ketimpangan struktural yang udah panjang lebar kita bahas. 2, ada isu kelembagaan. Dan yang ketiga, ternyata ada juga perdebatan soal metode hitung angka potensi 327 triliun rupiah itu sendiri. Nah, soal poin kedua tadi, tentang isu kelembagaan, ini ada penjelasan yang bagus banget dari Kementerian Agama. Jadi banyak banget dari kita yang bayar zakatnya itu langsung ke yang berhak menerima, tanpa lewat lembaga resmi. Tentu ini perbuatan yang sangat mulia ya, tapi dampaknya adalah data itu jadi nggak tercatat. Setelah lihat semua data ini, kayaknya jangan-jangan selama ini kita salah fokus atau bahkan salah nanya ya.
Yuk, kita coba geser sedikit perspektif kita dan rumuskan ulang tantangan yang sebenarnya. Oke, kita simpulkan ya temuan-temuan utama kita. Pertama, kesenjangan zakat ini ternyata lebih merupakan cerminan dari ketimpangan pendapatan, bukan sekedar soal kurangnya kesadaran. Kedua, fakta bahwa 83,4% populasi kita memang secara struktural belum wajib bayar zakat penghasilan. Ketiga, mitos soal pendapatan rata-rata itu udah menutupi realita pahit ini. Dan terakhir, kalau kita terlalu fokus ngejar potensi 327 triliun, kita malah jadi abai sama tantangan ekonomi yang lebih fundamental. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang menurut saya jauh lebih mendalam. Jadi, tantangan kita yang sebenarnya itu apa? Apakah cuma soal gimana caranya meningkatkan pengumpulan dari yang 17% populasi tadi? Atau apakah tantangan yang sesungguhnya adalah bagaimana membangun sebuah perekonomian yang bisa mengangkat kesejahteraan yang 83% lainnya, supaya lebih banyak lagi orang yang bisa naik kelas dan pada akhirnya menjadi pembayar zakat? Nah, ini jadi sebuah pemikiran untuk kita renungkan bersama-sama.